Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Saya mengharapkan semoga kita semua dalam keadaan yang baik dalam pimpinan Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kita masih boleh mengadakan ibadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita ini agar iman kita terus dikuatkan melalui firman Tuhan yang kita akan belajar hari ini. Baiklah saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulakan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Bapa, bantulah kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu yang kami akan belajar hari ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami supaya kami sungguh-sungguh dapat menerima message daripada Tuhan melalui firman-Mu ini. Dan bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah di tengah kami, demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah kehadiran Yesus di perkawinan Kana. Kehadiran Yesus di perkawinan Kana yang didasari daripada Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 hingga yang ke-11. Jadi mari kita perhatikan pembacaan ini. Saya akan baca pembacaan Alkitab ini. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 hingga 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayanan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, Kana adalah sebuah kota kecil yang terletak di pergunungan Galilea, beberapa jam perjalanan di sebelah timur laut Nazaret. Nah, saudara, pada waktu itu ada perjamuan kawin di sana. Mungkin dari keluarga yang sederhana. Bagaimana kita tahu? Kita dapat melihat kepada kekurangan anggur yang dialami oleh pihak mempelai waktu itu. Nah, jadi Maria, ibu Yesus, hadir pada perjamuan di Kana itu. Dan ia sudah ada di sana ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di sana. Mungkin ibu Yesus ini yang menolong untuk menyediakan segala sesuatu untuk pesta itu. Sebab itu dia lebih dahulu datang di sana daripada Yesus dan murid-muridnya. Nah, saudara, ketika Yesus dan murid-muridnya sampai ke pesta itu, maka pesta itu pun sedang bermula dan orang sudah ramai datang waktu itu. Nah, saudara, kita melihat bahwa kehadiran Yesus di pesta perkawinan Kana itu sangat penting.
Jadi ada beberapa perkara atau pelajaran yang kita dapat sama-sama pelajari daripada kehadiran Yesus di pesta perkawinan itu. Jadi paling tidak ada 3 poin yang kita akan sama-sama belajar hari ini. Nah, poin yang pertama adalah kehadiran Yesus menunjukkan ia peduli pada budaya. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa Yesus peduli terhadap budaya atau tradisi? Nah, kita dapat melihat bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya dijemput ke pesta perkawinan itu, Yesus mau menghadiri pesta itu yang merupakan tradisi atau budaya orang Yahudi. Nah, Yesus ini adalah Tuhan. Dan Yesus tidak menjauhkan diri daripada orang-orang ramai. Malah Yesus mendekati orang-orang ramai dan bergaul dengan orang ramai. Dan Yesus juga tidak ada masalah soal budaya. Nah, walaupun demikian, ini tidak bermaksud menjadi alasan kita untuk berkata bahwa kalau Yesus tidak masalah soal budaya, jadi aku boleh menerima dan mengamalkan semua budaya di dalam dunia ini semau aku. Nah, saudara, ini adalah pikiran yang silap. Kenapa? Karena di dalam dunia ini ada budaya yang baik, ada juga budaya yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi sebab itu, saudara, ada 3 prinsip yang kita perlu tahu dan yang kita perlu pegang saat kita berhadapan dengan suatu budaya. Jadi yang pertama adalah adaptasi, yang kedua adalah tolak, dan yang ketiga adalah transformasi atau memperbaharui budaya itu atau memberi nilai yang baru. Nah, jadi ada 3. Yang pertama adalah adaptasi, terima. Yang kedua tolak. Yang ketiga transformasi, memberi nilai yang baru di dalam suatu budaya itu. Nah, jadi inilah 3 prinsip ini yang kita perlu ketahui dan kita perlu pegang saat kita berhadapan dengan suatu budaya. Nah, sebagai contoh, setiap ujung bulan 5, kebiasaannya suku Kadazan Dusun akan merayakan pesta keamatan. Nah, di sini persoalannya, apakah orang Kristen atau apakah gereja boleh merayakan tradisi ini, budaya ini, pesta keamatan? Nah, jawaban saya adalah boleh. Gereja boleh merayakannya atau orang Kristen boleh merayakannya, tetapi fokus kita itu bukan lagi kepada memuja atau menyembah kepada roh semangat padi yang kononnya memberkati tanaman padi itu. Tetapi hari ini kita merayakan pesta keamatan karena kita bersyukur kepada Allah yang sejati itu, kepada Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan, sumber berkat itu. Nah, jadi perhatikan saudara, di sini budaya ini tidak ditolak bulat-bulat, tidak juga diterima atau diadaptasi secara keseluruhan, tetapi diberi nilai yang baru, yaitu kita masih merayakan perayaan ini, budaya ini, pesta keamatan, tetapi fokus kita adalah bukan lagi kepada memuja itu semangat roh padi, tetapi kita menyembah Allah, kita bersyukur kepada Allah yang hidup, Allah yang memberikan berkat di dalam hidup kita. Nah, inilah maksudnya budaya itu diberi nilai yang baru. Nah, jadi saudara, Yesus tidak ada masalah soal budaya karena itulah corak kehidupan manusia. Tetapi kita harus ingat, asalkan itu tidak bertentangan dengan kehendak dan ketetapan Allah. Ingat saudara bahwa Alkitab itu selalu harus berada di atas budaya, dan budaya itu di bawah Alkitab. Nah, lalu bagaimanakah kita menilai apakah suatu budaya itu boleh diamalkan atau tidak? Nah, saudara, ukuran yang paling tepat untuk mengukur atau menilai sama ada suatu budaya itu boleh diamalkan ataupun tidak, berdosa ataupun tidak, baik ataupun tidak, Alkitab adalah satu-satunya ukuran yang paling tepat untuk kita membuat pertimbangan, yaitu kita mempertimbangkan apakah budaya itu memuliakan Allah, apakah budaya itu membangun iman,
Apakah budaya itu berguna untuk orang lain? Jadi disitulah kita akan dapat menilai apakah budaya itu boleh diamalkan atau tidak. Dan jika budaya itu bertentangan dengan kehendak Allah, maka itu jelas harus ditolak. Jadi hari ini segala budaya yang bersifat ritual atau pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang, atau ada unsur-unsur yang berkaitan dengan iblis. Jadi saudara, budaya ini harus ditolak. Karena itu adalah dosa. Mengapa saudara? Karena kita sudah menduakan Tuhan dengan mengatakan bahwa kita lebih percaya kepada Tuhan yang satu ini daripada Tuhan yang kita percaya. Jadi ini bermaksud bahwa kita sedang memperkecilkan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dengan menyembah kepada roh-roh yang lain. Jadi itu dosa saudara. Oleh sebab itu kita harus bijaksana. Segala budaya-budaya yang berkaitan dengan ritual-ritual pemujaan atau ada unsur-unsur kaitan dengan iblis dan itu jelas bertentangan dengan Alkitab, saudara, hal ini harus ditolak. Tidak boleh diterima. Tetapi jika ada satu budaya yang kita boleh beri nilai yang baru, seperti budaya pesta kamatan, ya silakan, tidak jadi masalah. Tetapi asalkan itu jangan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi sebagai orang Kristen hari ini kita jangan lagi terikat kepada suatu budaya atau tradisi yang tradisi daripada nenek moyang kita yang mengikat kita, sehingga kan itu membuatkan kita tidak dapat bertumbuh dengan sungguh-sungguh iman kepada Allah. Dan itu saudara adalah dosa ketika kita mempertahankan suatu budaya yang jelas bertentangan dengan Alkitab. Itu adalah suatu dosa. Jadi kita perlu berhati-hati itu, kita jangan terikat kepada budaya-budaya yang ada di dunia ini, tetapi hidup kita ini harus terikat dengan Allah sahaja. Nah, jadi kehadiran Yesus waktu itu di pesta perkawinan adalah Yesus peduli soal budaya. Yesus mau bergaul dengan orang-orang waktu itu. Yesus adalah Tuhan yang mau bergaul dengan masyarakat. Tetapi saudara, apa yang Yesus mau kita belajar di sini adalah kita harus bijak untuk kita membuat pertimbangan yang manakah budaya yang boleh diamalkan dan manakah budaya yang jelas harus ditolak. Nah, ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kehadiran Yesus menunjukkan ia peduli terhadap hubungan kekeluargaan. Saudara, ternyata mempelai laki-laki itu merupakan sanak saudara Yesus. Bagaimana kita tahu bahwa mereka ini ada pertalian darah yang dekat? Karena saudara, ibu Yesus Maria itu boleh masuk di dapur. Nah, di dapur ibu Yesus ini memperhatikan apa yang kurang. Malah dia tahu kalau persediaan anggur itu semakin sedikit sementara pesta itu masih panjang. Saudara, tidak mungkin ada orang yang tiba-tiba datang di suatu pesta itu, kemudian dia masuk di dapur, lalu dia mengatur-atur apa yang ada di dapur, kalau dia tiada kaitan keluarga yang sedang membuat pesta itu. Tidak mungkin. Oleh karena Maria, ibu Yesus ini punya kaitan atau punya hubungan tali persaudaraan kepada mempelai ini, maka ia boleh masuk di dapur. Malah dia tahu lagi apa yang kurang ada di dapur itu. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa Yesus dan juga mempelai ini ada kaitan keluarga. Nah, jadi karena waktu itu saudara, mereka mengalami masalah di dalam pesta itu, dan jika anggur itu habis, masalah yang mereka hadapi waktu itu adalah mereka kekurangan anggur, sementara pesta itu masih panjang. Dan jika anggur habis, dan maka ini akan menjadi suatu aib atau kemaluan yang besar bagi keluarga mempelai. Sebab itu saudara, Yesus ada atau Yesus datang di pesta itu, salah satu alasannya adalah untuk menolong.
supaya pesta itu berjalan dengan lancar. Yesus tahu bahwa mereka akan mengalami hal itu. Sebab itu saudara, ini adalah salah satu alasan Yesus datang di pesta perkawinan itu untuk menolong keluarganya. Saudara, perhatikan, pesta itu terus berlangsung. Para tetamu begitu gembira, sementara di dapur itu sedang mengalami krisis. Yaitu kalau saja anggur itu habis, ini sangat memalukan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tahu hal itu berlaku. Nah, jadi apa yang Yesus lakukan adalah Yesus menyuruh para pelayan itu mencedok air pembasuh kaki dan diberikan kepada pemimpin pesta. Air yang dicedok itu, yang dikatakan sebagai air pembasuh kaki, Yesus mengubah itu menjadi anggur yang enak. Nah, saudara, dalam adat orang Yahudi, sebelum masuk ke rumah, itu mereka harus mencuci kaki. Ya, kaki mereka harus bersih sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi, inilah air yang pembasuh kaki inilah yang Yesus ubah menjadi anggur. Saudara, ini bukan bermaksud bahwa Yesus memberikan yang kotor, yaitu mengubah air yang pencuci kaki itu, mengubahnya menjadi anggur untuk diberikan minum kepada para tetamu. Bukan begitu, saudara. Tetapi ini menunjukkan bahwa Yesus sanggup dan mampu mengubah keadaan yang buruk sekalipun menjadi sesuatu yang indah. Air pencuci kaki itu Yesus ubah menjadi sesuatu yang indah, sehingga itu dapat dinikmati oleh ramai orang. Dan ketika pemimpin pesta itu mengecap air itu, maka dia terkejut karena anggur itu begitu enak. Dan demikian juga semua orang waktu itu terkejut karena anggur itu sangat-sangat enak. Dan para tetamu memuji mempelai itu. Wow, saudara, tindakan Yesus ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa ia peduli akan keluarganya yang sedang mengalami kesusahan. Bagaimana saudara dengan Anda? Apakah Anda punya sikap kepedulian? Mau menolong keluargamu? Ataupun Anda mau hidup selesa sendiri sementara ahli keluarga Anda yang lain hidup sengsara? Apakah Anda punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi keluarga Anda? Saudara, jangan kita terlalu pentingkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kau mengalami kesusahan, orang yang paling dekat dan yang kau dapat percayai, yang kau boleh cari ketika kau mengalami kesusahan adalah keluarga. Sebab itu saudara, hargailah hubungan kekeluargaan Anda. Sayangilah hubungan keluarga Anda. Jangan merusakkan hubungan kekeluargaan hanya karena sikap penting diri kita sendiri, atau ketamakan kita, atau kesombongan kita. Selagi Anda mampu menolong, lakukanlah yang terbaik untuk keluargamu, karena itu menunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi dan peduli akan keluargamu. Yesus adalah Tuhan yang mau peduli akan kehidupan keluarganya. Mengapakah kita tidak? Siapakah kita ini tidak mengasihi sesama kita? Tuhan begitu mengasihi kita, dan kita juga perlu mengasihi sesama kita. Jadi saudara, hargailah keluarga Anda hari ini. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, berikanlah yang terbaik untuk mereka. Saudara, kehadiran Yesus di pesta itu, Yesus mau menunjukkan bahwa dia peduli akan hubungan kekeluargaan. Jadi Yesus juga mengajar supaya kita juga perlu peduli akan keadaan keluarga kita. Dan hal yang ketiga, yang terakhir adalah kehadiran Yesus dapat mengubah apapun keadaan. Nah, saudara, di dalam pesta di Kana itu, pesan yang ingin disampaikan bukanlah mujizat di mana air berubah menjadi anggur. Tetapi penulis Yohanes lebih suka mengatakan itu sebagai tanda. Ya. Injil Yohanes lebih suka mengatakan itu sebagai tanda, yaitu tanda bahwa kehadiran Yesus di pesta itu dapat dan sanggup mengubah apapun keadaan buruk menjadi indah.
Dan inilah tanda pertama yang Yesus lakukan sebagai menyatakan bahwa dirinya adalah sungguh-sungguh anak Allah, yaitu yang mampu melakukan apapun termasuk mengubah air menjadi anggur. Dalam arti kata yang lain ini juga mengatakan bahwa jika Yesus hadir di suatu keadaan, di suatu ekonomi atau di suatu politik atau di dalam kehidupan kita, maka Yesus sanggup dan mampu mengubah hal yang buruk itu menjadi indah. Dan inilah tandanya bahwa Yesus itulah adalah sungguh-sungguh anak Allah. Jadi saudara, Yesus mau menunjukkan bahwa kehadirannya di pesta perkawinan itu, Yesus mau menunjukkan bahwa kehadirannya di pesta itu seharusnya membuatkan kita tidak meragui atau tidak takut atau cemas untuk menjalani kehidupan ini. Karena Yesus sudah menunjukkan kita bagaimana Yesus bertindak waktu itu. Karena saudara, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dan dia akan menolong tepat pada waktunya. Lihatlah pesta perkawinan ini. Yesus ada di situ tepat pada waktunya. Yesus menolong. Dan di mana-mana bahagian Alkitab, firman Tuhan waktu pelayanan Yesus, kita dapat perhatikan bagaimana Yesus itu bertindak tepat pada waktunya. Dan salah satunya adalah di dalam pesta perkawinan ini. Ya, Yesus begitu mau menolong keluarganya waktu itu, dan dia bertindak tepat pada waktunya. Bahkan saudara, waktu mereka tidak sedar, Yesus sedang melakukan sesuatu di balik layar. Ingat saudara, waktu itu mempelai laki-laki dan orang ramai itu tidak tahu bahwa mereka itu sedang mengalami kekurangan anggur. Tetapi Yesus tahu. Dan beberapa pelayan dan ibu Yesus tahu waktu itu. Tetapi orang ramai mereka tidak tahu. Mereka anggap bahwa semuanya baik-baik saja. Sementara di bagian dapur mengalami krisis. Tetapi saudara, Yesus hadir di situ. Karena Yesus hadir di situ, yang mampu dan sanggup menolong untuk menyelamatkan pesta itu daripada kekacauan akibat daripada tidak cukup anggur. Sehingga karena apa yang berlaku, akhirnya pesta itu dapat berjalan dengan lancar. Tetapi saudara, kita jangan salah paham bahwa kita mengatakan jika Tuhan hadir di dalam hidup saya, maksudnya semua masalah saya akan selesai. Tiada sakit penyakit, hutang selesai, hidup selalu lancar. Tidak. Jangan juga salah mengerti bahwa hari ini saya mengalami banyak masalah karena Tuhan tidak hadir di dalam hidup saya. Saudara, jangan keliru. Kehadiran Tuhan bermaksud Ia selalu ada bersama dengan kita karena Dia adalah Immanuel. Dan Yesus akan selalu bersama dengan kita dalam keadaan susah dan senang, untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan menghadapi realiti hidup yang susah dan pahit ini. Mengapakah perlu demikian? Mengapakah Yesus tidak membiarkan saja kita hidup lancar? Kenapakah perlu ada cabaran-cabaran di dalam hidup kita? Nah, saudara, saya ingin katakan kepada kita bahwa di dalam perjalanan iman Kristen, kita harus menghadapi ujian dan pencobaan untuk membuktikan bahwa kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap iman kita kepada Allah. Maka pencobaan yang datangnya daripada iblis dan ujian dan datangnya daripada Allah itu harus dihadapi oleh manusia untuk supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap iman kita dan sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Allah sahaja. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus sentiasa sadar bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita. Dia hadir di dalam hidup kita. Jika Dia hadir, ini bermaksud kita tidak perlu risau atau takut menghadapi cabaran hidup ini. Karena Dia berkuasa dan Dia sedang mengawal keadaan. Lihat di dalam pesta itu, tidak ada hal yang perlu ditakut atau dirisaukan karena Yesus sedang mengawal keadaan. Yesus mau menolong. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa kita seringkali khawatir, risau, takut di dalam kehidupan kita? Karena kita tidak menyadari bahwa ternyata Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa ketika kita sadar,
dan kita mengakui bahwa Tuhan Engkau ada di dalam hidupku, saya percaya bahwa kita tidak akan takut atau risau, khawatir menghadapi kehidupan ini. Karena Tuhan ada dan Dia sanggup menolong dan mengubah hal yang buruk menjadi yang indah. Jadi jangan cepat-cepat mempersalahkan Tuhan hanya karena keadaan harimu ini belum pulih. Jangan cepat-cepat mempersalahkan Tuhan hanya karena hubungan atau keluargamu hari ini belum pulih, ataupun ekonomi belum pulih, engkau belum dapat pekerjaan, engkau belum dapat pasangan hidup dan sebagainya. Jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan. Semua itu engkau belum terima karena masanya belum tiba. Walaupun kau sudah berdoa, mengapa sampai hari ini kau belum terima? Karena masamu belum tiba. Oleh sebab itu, bersabarlah menanti doamu. Bersabarlah menanti jawaban daripada Tuhan. Karena saudara, kau tidak akan pernah dapat mengerti atau memahami sepenuhnya bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Mengapa? Karena waktu Tuhan dan waktu kita itu jauh berbeza. Kita mengatakan bahwa inilah waktu yang baik. Tuhan berkata, tidak, tunggu dulu. Waktuku adalah nanti. Dan demikianlah Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, peranan kita adalah tetaplah bersabar dan percaya kepada Tuhan. Ingat saudara, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Dan bila Dia hadir, Dia sanggup dan mampu mau menolong kita. Dan Dia dapat mengubah hal yang buruk menjadi sesuatu yang indah. Tetapi marilah kita tetap bersabar dan tetap bersandar kepadanya untuk tetap setia mengikutinya. Maka engkau akan melihat bahwa Tuhan akan bekerja dan bertindak di dalam kehidupanmu. Nah, jadi inilah 3 perkara yang kita belajar hari ini, yaitu yang pertama, Yesus peduli akan soal budaya. Yesus mau mengajar kita supaya tidak menjauhi budaya. Kita diberi kebebasan berbudaya, tetapi kita harus bijaksana untuk mempertimbangkan manakah yang boleh diamalkan, dipraktikkan, atau mana yang harus ditolak, mana yang boleh diadaptasi, mana yang boleh diberi nilai yang baru. Kita harus bijaksana, dan bagaimana kita menentukan penilaian itu adalah berdasarkan Alkitab. Dan yang kedua itu adalah Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa Dia sangat peduli akan hubungan kekeluargaan. Jadi Yesus juga mau kita belajar supaya kita peduli akan keadaan keluarga kita. Jangan kita hanya pentingkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah Yesus menunjukkan bahwa ketika Dia hadir di suatu tempat atau di dalam kehidupan kita, Dia mampu dan sanggup mengubah apapun keadaan yang buruk menjadi indah. Jadi jangan kita takut menjalani hidup ini, jangan cemas, dan sadarlah bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam hidupmu. Tetaplah percaya dan bersandar kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami sudah belajar hari ini, yang kami dapat belajar daripada kehadiran Yesus di dalam pesta perkawinan di Kana itu, yang memberikan kami panduan bagaimana sepatutnya kami berbudaya di dalam dunia ini, dan bagaimana kami seharusnya peduli akan hubungan kekeluargaan, dan kami juga harus sadar bahwa Tuhan itu ada di dalam hidup kami, hadir. Dan ketika Tuhan hadir itu bermaksud tidak ada hal yang kami perlu takutkan atau ragukan menghadapi cabaran-cabaran hidup di dalam dunia ini. Bapak, terima kasih firman-Mu, berkati yang mendengar. Kami kembalikan ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.